Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih telah mampir di channel saya, Erpin Rolanza. Di pertemuan video kali ini, saya akan menjabarkan tentang aktivitas-aktivitas sosial keagamaan dalam bentuk video. Tentang aktivitas-aktivitas saya selama bulan suci Ramadan 1942 Hijriah. Video ini dibuat guna untuk melaksanakan tugas PKL mahasiswa prodi studi agama-agama Fakultas Usuluddin Universitas Islam Raden Intan Lampung. Baik saja, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja ke video yang pertama. Di video ini adalah kegiatan meruah atau bisa disebut dengan tradisi yasinan. Tak pernah tahu kapan persis tradisi ini dibentuk, namun kehadirannya sudah melekat di sendi kehidupan masyarakat kami. Sebenarnya yasinan berawal dari kata yasin yang berada di dalam surat Al-Quran. Memang tradisi ini disertai dengan pembacaan surat yasin, kemudian dilanjutkan dengan tahlil, ditutup dengan doa. Dari sinilah berkembang istilah yasinan hingga kini. Tradisi ini sudah umum dilakukan oleh para bapak-bapak maupun ibu-ibu dan pemuda-pemuda yang ada di Pekon Sukananti, Kecamatan Waitenong. Pembacaan yasin menandakan kegiatan sudah dimulai. Pembacaan yasin dibaca bersama-sama oleh warga yang hadir. Di video yang kedua ini saya bersama rekan DT Peduli melakukan kegiatan berbagi beras sekitar 2 kintal, pembagian secara random dengan memprioritaskan yatim piatu, masyarakat yang kurang mampu, dan lansia. Kegiatan berlangsung di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Waitenong dan sekitarnya. Banyak yang belum tahu apa itu DT Peduli, Darul Tauhid Peduli. DT Peduli adalah lembaga amil zakat. Darul Tauhid merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hasil himpunan dana ZPUAP tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program, pelayanan, dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sosial keagamaan. Darul Tauhid ini didirikan oleh Abdullah Gimnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Darul Tauhid dan bertekad untuk menjadi model lembaga amil zakat nasional. Lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Kiprah Darul Tauhid ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi lembaga amil zakat nasional sesuai dengan Surat Keterangan Menteri Agama nomor 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016.
Di video yang ketiga ini adalah kegiatan sosial keagamaan memperingati Nuzul Quran bersama masyarakat yang diselenggarakan di Masjid Nurul Jannah, Pekon Sukananti, Kecamatan Waitenong. Saya bersama rekan-rekan dan sahabat-sahabat dari Masjid Nurul Jannah datang ke masjid untuk memperingati Nuzul Quran. Nuzul Quran ini adalah secara harfiah berarti turunnya Al-Quran yang merujuk kepada peristiwa penurunan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kita hendaknya sebagai umat muslim memperingati waktu terjadinya peristiwa tersebut secara khusus. Seperti di Indonesia, Nuzul Quran diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Terkait turunnya Al-Quran tersebut, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukup bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dari ayat ini kita ketahui bahwa pentingnya Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena di bulan suci Ramadan ini adalah di mana turunnya Al-Quran. Alhamdulillah kegiatan itu berjalan dengan lancar sesuai apa yang diinginkan dan diharapkan. Dari saya pribadi, ada hikmah yang dapat saya ambil dalam kegiatan ini adalah bagaimana pentingnya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini dan cara kita mencintai Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa lagi saya pribadi bersama rekan-rekan dapat bercengkerama dengan masyarakat, berbagi suka duka dan berbagi kebahagiaan di sana. Di video yang keempat ini adalah kegiatan zakat fitrah bersama Al-Amilin Panitia Zakat di Masjid Nurul Jannah, Pekon Sukananti, Kecamatan Waitenong. Kegiatan ini saya lakukan bersama rekan-rekan saya dan panitia yang ada di masjid. Kegiatan mengumpulkan beras serta menimbang dan membagikan kepada golongan yang berhak menerimanya.
Zakat fitrah seperti yang kita ketahui, zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Ada sedikit ulasan tentang zakat fitrah ini. Zakat fitrah adalah hukumnya wajib bagi kita umat muslim. Seperti hadis Nabi, Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Zakat fitrah adalah wajib bagi kita orang muslim untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang berada dalam tanggungannya. Tanggungannya itu terdiri dari laki-laki, perempuan, anak-anak, janin, orang dewasa, budak, orang tua, dan setiap orang yang merdeka. Zakat fitrah pada intinya adalah menggunakan makanan dan kebutuhan pokok dari suatu wilayah yang terkait. Berikut ini adalah hal-hal yang diperbolehkan dalam digunakan untuk zakat fitrah. Yang pertama ialah gandum, kurma, susu, anggur kering, beras, dan lain-lain. Untuk ukuran zakat fitrah sendiri, menurut pendapat mayoritas ulama bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan ukuran 1 sya', yaitu sekitar 2,5 sampai 3 kg. Membagikan zakat fitrah itu harus dibagikan kepada kelompok berikut ini. Yang pertama, fakir, miskin, petugas zakat, mu'alaf, budak, orang yang terlilit hutang, orang yang sedang berjalan di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang bukan maksiat. Dan waktu menunaikan zakat fitrah ditunaikan pada sebelum ditunaikannya sholat id dan dikeluarkan pada awal bulan Ramadan. Maka zakat fitrah dikeluarkan setelah salat id, maka dihitung sebagai sedekah biasa dan belum menggugurkan kewajiban zakat fitrah. Lapas niat zakat fitrah yang dikeluarkan untuk diri sendiri, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, fardu karena Allah. Doa mengeluarkan dan menerima zakat fitrah, doa bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah, yang artinya, ya Allah, jadikan ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan jadikan ia pemberian yang merugikan. Doa bagi orang yang menerima zakat, yang artinya semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta simpananmu dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Itu dia kegiatan zakat fitrah yang ada di Masjid Nurul Jannah. Kegiatan saya bersama rekan-rekan, sedikit ulasan yang saya sampaikan tentang zakat fitrah. Baiklah, di kegiatan yang kelima ini adalah cuplikan video saya bersama keluarga di kegiatan aktivitas sosial keagamaan yang saya lakukan bersama keluarga, yaitu adalah tradisi ziarah kubur. Tradisi seperti ini sudah umum dilakukan sebagaimana umat muslim. Ziarah kubur bagi umat Islam merupakan cara untuk meningkatkan keimanan, untuk mengenang leluhur kita, mengenang saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mereka yang lebih dulu meninggal. Seseorang yang melaksanakan ziarah kubur, tradisi mengingat kematian ini ramai dilakukan pada waktu tertentu, seperti menjelang bulan suci Ramadan dan juga pada masa Idul Fitri. Ziarah kubur menjelang bulan Ramadan merupakan hal lazim yang dilakukan bagi umat muslim di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung bersama keluarga di lebaran pertama, sekalian halal bihalal yang bertemu saat berziarah kubur. Baiklah, mungkin itu saja cuplikan video kegiatan saya dalam aktivitas sosial keagamaan guna
untuk menyelesaikan tugas PKL saya. Semoga dapat diterima dan apa-apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi ilmu bagi saya sendiri, nilai tambah pengetahuan saya sendiri dan yang menonton video ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Kembali lagi, saya Erwin Rolanza. Sekian saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.